Bagi kalian yang mau tahu bagaimana sih tantangan kalau kita menjadi tutor online freelance di universitas terbuka. Nah, mungkin banyak banget teman-teman yang udah lulus S2 dan melamar sebagai tutor online di universitas terbuka yang baru ikut seleksi dan mau tahu gimana sih kayak suka duka dan tantangan yang mereka hadapi selama menjadi tutor online di universitas terbuka. Well, di sini aku akan sharing dari pengalaman aku sendiri, tapi nanti disclaimer dulu ya, kalau ada yang berbeda pendapat, ya kalian biarin aja karena semua orang itu nggak merasakan hal yang sama, mungkin orang menilainya dari sudut pandang yang berbeda juga. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Yang pertama itu tentu aja tantangan di device ya teman-teman. Device, di sini kalian harus punya perangkat HP, perangkat laptop, dan kalau ada itu kayak mikrofon kayak gini dan tongsis sebagai alat perekam. Tapi yang paling wajib dua aja boleh, si laptop dan si HP ya teman-teman. Karena dari HP kalian bisa nanti recording dan cek secara berkala di aplikasi yang harus kalian kerjakan. Dan kita kan nggak bisa stay terus ya pegang laptop, jadi kita bisa cek pantau-pantau dikit melalui HP kita. Sedangkan kalau dari laptop, itu semua proses pengerjaan kita selama menilai diskusi, menilai tugas mahasiswa, semuanya itu dari laptop ya teman-teman. Jadi makanya aku bilang 2 device ini aku wajibin kalian untuk wajib punya sih, karena pastinya punya ya 2 device ini yang pastilah insya Allah gitu. Karena kalau kalian nggak punya laptop, teman-teman, nanti penilaiannya akan susah, akan ribet. Kalau di HP itu nggak mumpuni, aku nilainya tuh nggak mumpuni, karena tampilannya desktop dengan yang portrait HP itu beda kan. Dan aplikasi serta website itu juga berbeda. Kalau yang di laptop, nanti kita akan tampilan desktop yang dari website, sedangkan kalau dari HP kita pakai aplikasi Tuton namanya. Well, itu ya kesiapan kalian dari device terlebih dahulu. Sedangkan kalau mikrofon dan tongses kalau kalian punya ya oke aja, kalau nggak punya juga ya nggak apa-apa, not a big deal gitu sebagai device tambahan. Siapa tahu nanti teman-teman pas recording kayak sesi pendahuluan dan lain sebagainya itu lebih nyaman pakai, yang kayak gini. Tetapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa, kalian manfaatkan aja apa yang ada, oke? Nah, kita masuk ke tantangan yang kedua, yaitu koneksi internet. Well, teman-teman, seperti kita tahu ya, kita ini bekerja di website, kita work dengan sejuta orang, dengan jutaan orang, baik itu dari tutor maupun mahasiswa. Kalau di website itu si mahasiswa akses websitenya dan kita juga akses websitenya. Jadi seperti antara tutor dengan mahasiswa mengakses tuton itu secara bersamaan, maka otomatis kalau jaringannya lemot, maka nanti dia akan muter-muter dan berkendala. Dan itu sering banget terjadi di sesi-sesi yang menegangkan seperti pengumpulan tugas, seperti penilaian tugas dari tutor ke mahasiswa, dan lain sebagainya. Makanya itu kita harus rajin refresh dan di laptop itu kita harus punya kayak Microsoft Edge dan Microsoft, kayak dan lain sebagainya lah, kayak opsi selain Chrome gitu loh, supaya nanti kalian punya alternatif kalau-kalau di Chrome itu ada trouble dan permasalahan. Well, kita masuk ke tantangan yang ketiga, yaitu lokasi dan waktu. Kalian mungkin ada sebagian yang ketika bekerja dan ketika berpikir itu harus di lokasi dan di wilayah tertentu ya. Sedangkan kalau kalian merasa lokasi yang kalian tinggal itu ya dan lokasi yang kalian bekerja itu ribut, berisik dan tidak kondusif, kalian biasanya itu kurang maksimal dan kurang fokus, maka kalian harus punya effort lebih untuk mencari tempat yang lebih kalem, tempat yang lebih tenang, misalnya di perpustakaan, di workspace, di kafe-kafe yang estetik dan adem. Tapi kalian juga harus cari yang terjangkau karena kalau kalian cuma bertumpu di tutor online ini, karena nanti pendapatannya nggak nutup kalau kalian harus pergi keluar setiap hari, gitu ya, paham ya? Dan aku yakin lokasi dan tempat ini ngaruh banget ke mood kita. Kita tuh melihat suasana hati kita kan, karena kalau tempat itu nggak enak, kayak sumpek, itu kalian nanti akan kelelahan. Dan di sini juga kalian harus perhatikan ya, penggunaan kacamata bagi kalian yang minus. Itu kalian benar-benar harus pakai terus, jangan dilepas pakai, karena kita akan
bergelut terus dengan layar ya, dengan layar laptop selama pengerjaan. Dan kalian tetap menggunakan kacamata tersebut kalau kalian emang membutuhkan. Sedangkan kalau teman-teman yang belum minus, amit-amit ya jangan sampai minus mungkin ya, kalian bisa pakai yang anti radiasi atau anti blue screen kayak kayak gitu, bisa disesuaikan. Nah teman-teman selain itu, pengerjaan di Tuton ini kalian juga bisa sesuaikan. Misal kalian orangnya night person, nggak bisa bangun pagi dan nggak bisa bekerja di pagi hari dengan kondusif, itu kalian boleh tunggu malam hari jam 8, jam 9, ataupun jam berapapun itu, baru kalian kerjain. Ya oke banget juga, nggak apa-apa, kalian sesuaikan aja. Tapi sebaiknya kalian jangan kerjain di atas jam 11 deh, karena itu nanti mengganggu jam istirahat ya. Karena kalau kalian udah mengerjakannya dengan lancar sekali gitu, nanti akan ke-distract terus terus terus, dikit lagi deng, dikit lagi deng, dikit lagi. Jadi sebaiknya dimulai di jam yang jam 8 malam ataupun jam 9 malam. Sedangkan bagi teman-teman yang morning person itu oke banget kalian bisa mulai sepagi mungkin ataupun di jam-jam yang kalian sukai. BTW ini aku baru buka puasa, selamat berbuka puasa bagi yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga lancar selalu. Dan aku jeda sebentar dan aku akan lanjutin lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke tantangan yang keempat. Nah, teman-teman, di sini kalian akan bergelut dengan yang namanya listrik. Aku tahu kan bencana banjir yang baru terjadi di Aceh. Dan itu kemarin kan di semester yang lalu itu kan terjadi juga lah ya bencana di daerah Aceh. Salah satunya tuh daerah kabupaten kami tuh juga ikut terdampak. Nah, ini aku sharing pengalaman ya sedikit. Karena terjadi bencana banjir, maka listrik itu mati, listrik padam. Kalian bayangin padam listrik selama lebih dari 1 bulan, lebih dari 3 minggu. Kita biasanya 3 hari aja, 1 hari, jangan 1 hari yang kalian mati listrik 3 jam aja, kalian bayangin gimana rasanya. Kayak udah tinggal di hutan kan, kayak udah tinggal di rimba. Apalagi kalau kalian kerja online, kalian butuh internet, kalian butuh listrik, koneksi nih ya namanya, koneksi internet, koneksi listrik. Terus listriknya padam berbulan-bulan. Ya, maksudnya berbulan lebih, sebulan lebih gitu. Jadi makanya di sini aku mau kasih tahu kalian, kalian itu harus punya alternatif. Amin-amin ya, in case terjadi hal-hal yang gak enak, kalian punya perkiraan alternatif cadangan lainnya gitu. Kalian harus bisa mungkin pergi ke warkop area kota, kalian pergi ke tumpukan manusia yang ada memberikan ya listrik, genset. Dan nanti kalau udah ada listriknya, mungkin nanti mereka juga ada wifi. Jadi kalian harus effort kayak gitu. Bayangin itu yang aku kerjain selama 2 bulan terakhir kemarin itu, kayak 1 bulan lebihan lah. Ya 2 bulanan lah kalau nggak salah ya. 1 bulan lebih berapa minggu kayak gitu. Jadi effort kita tuh harus lebih kalau kita terdampak di bidang listrik tadi. Nah, mungkin tadi sebelumnya aku bilang membahas tentang tantangan kita juga ada di internet. Tapi kalau kalian tahu ya, internet itu kan banyak provider, ada si A, si B, dan si C. Kalau si provider A itu macam-macam, ya koneksi buruk, kita bisa pergi ke koneksi B ya, kalau yang dari kartu. Sedangkan kalau kita pergi ke coffee shop dan tempat-tempat khusus, itu mereka pasti punya WiFi juga kan. Jadi ya udah masih ada alternatif WiFi gitu. Tapi kalau listrik ini padam, kalian bayangin, itu semua penghidupan seperti kota padam, daerah padam kayak gitu. Karena kebanyakan aktivitas itu udah terbantu dari listrik ya. Jadi terima kasih yang udah menciptakan ini semua ya, yang pastinya Tuhan Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala udah menciptakan, terus Dia anugerahkan ke manusia-manusia pintar dan membuat listrik ini ada. Aku sangat bersyukur. Jadi kayak kami itu selama 1 bulan lebih itu padam listrik, ya udah kalian bayangin kayak apa terkendalanya. Mungkin di sini kita nggak bahas hal-hal di luar itu, tapi kita bahas tentang yang kayak seminimal kayak air, orang-orang biasanya mengandalkan ya energi listrik untuk menarik air dan lain sebagainya, kalian bayangin. Wah, sangat sangat menantang ya. Begitupun dengan teman-teman tutor, teman-teman pengajar yang biasanya menggunakan internet, teman-teman pekerja yang jarak jauh, yang work from home itu, pastinya
banyak tantangan yang mereka dapatkan dengan padamnya listrik kemarin. Ya semoga kita doain ya, semoga semuanya selalu baik-baik aja dan dalam keadaan baik-baik terus, baik itu di Aceh maupun di daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Ya amin ya. Well, sekarang kita masuk ke tantangan yang terakhir, tantangan kelima, 5 tantangan. Tantangan terakhir ini biasanya sering terjadi di manapun ya, bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian. Nah, apa tuh tantangan terakhir? Tantangan terakhir, mahasiswa itu kebanyakan, nggak kebanyakan deng, mahasiswa sebagian ada yang menggunakan AI dengan bahasa yang sangat rapi. Nah, kalau teman-teman mahasiswa itu menggunakan AI dengan bahasa yang amburadul, terus yang bisa kita detect ya, penggunaan bahasa yang dari GPT dan lain sebagainya yang dari AI, kadang-kadang ada juga mahasiswa yang memang mereka menggunakan AI itu dengan maksimal. Hingga kita tuh kurang tahu ya apakah ini dikerjakan oleh AI atau enggak. Jadi kadang-kadang kita cek di pendeteksi AI itu kadang-kadang terdeteksi bahwa itu digunakan ataupun diciptakan oleh si AI tulisannya. Nanti pas kita kasih tahu ke mahasiswanya mereka kurang terima, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah, jadi kita kadang-kadang tuh kayak serba salah. Oh ya, ini kelihatannya seperti AI. Kita cek di pendeteksi AI itu udah lebih dari 80%, bayangin. Pas kita koreksi mereka banyak yang marah. Mungkin kayak cara penyampaian kita kurang enak. Tapi mana sih peneguran yang bahasanya enak? Di mana sih? Mungkin 1-2 kali itu kalian bisa ya. Aku nggak tahu ya, mungkin ada yang soft spoken banget. Tapi mereka itu kebanyakan kurang terima, nggak terima kalau pengerjaan itu dikerjakan oleh AI. Oke, terima kasih kalau kalian emang mengerjakan dari pekerjaan kalian sendiri ataupun dari bahasa kalian sendiri. Tapi kalau yang udah menggunakan AI terus nggak mau dibilang pakai AI, bayangin deh. Jadi kayak kita sebagai tutor itu tersudut. Jadi itu tutor itu nggak ada yang benar. Nah, nanti mereka akan balas dendam itu di penilaian akhir. Nah, kalau aku sendiri ya udah sih, aku sampaikan apa yang ada di sudut pandang aku. Oke, mahasiswa A itu sepertinya pakai AI, ya udah aku bilang sampaikan gitu. Mungkin awal-awal penyampaian aku kurang enak, tapi lama-lama ya aku harus introspeksi diri juga kan. Well, karena semua orang berproses ya, kalian harap maklum aja. Kalau ada mahasiswa yang aku ampuh mata kuliah kemarin ya kalian harap maklum ya, karena pas dicek sama pas dibaca-baca lagi itu kadang-kadang seperti memang condong ke AI. Sorry ya kalau memang yang kalian kerjakan ya. Tapi di situ aku jaga-jaga aja. Nah, biasanya kalau aku nilainya jaga-jaga itu kasih yang gimana ya, kayak standar di pertengahan ataupun yang aman aja gitu. Bukan yang oke banget, bukan yang parah-parah banget gitu. Di AI ini emang memakan waktu ya teman-teman, kalau dari bahasa penggunaannya AI. Dan di sini kalian harus bersahabat dengan hal ini ya. Mereka mengumpulkan jawaban di forum diskusi dan semuanya itu kita harus baca, perhatikan satu-satu. Dan gak jarang juga mahasiswa nih ya, kalian bayangin ya, di satu forum jawaban mahasiswa itu kita bisa baca banget semuanya, dan teman-teman mereka sesama mereka juga bisa baca keseluruhannya. Udah kayak gitu, ada yang copy paste tugas teman-temannya. Bayangin, kalian segemas apa tuh, sebel apa tuh kalau ada mahasiswa kayak gitu. Karena kalian bayangin deh, kayak sampai nama-namanya, nama, NIM dan lain sebagainya di copy paste oleh salah satu mahasiswa, kemudian dikumpulkan di forum yang sama. Bayangin, kalian gemes gak sih gitu? Dan itu sih yang kadang-kadang itu menguras emosi juga, menguras ya emotionally gitu. Kadang-kadang sambil melatih kesabaran ya bun di sini ya, sebagai tutor online nih. Selain kita harus teliti tentang masalah AI di mahasiswa, kita juga harus teliti tentang copy paste dari mahasiswa tersebut. Karena kadang-kadang tuh kita sedikit terkecoh. Banyak banget yang mirip ya, yang pengumpulan tugasnya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin kalian mau nyontek ke teman-teman yang udah ngumpul duluan, itu kalian jangan langsung kayak copy paste gitu, tapi gunakan referensinya aja, kayak rujukannya. Nah, tapi kalian juga harus baca, kalian emang juga harus mengutip.
Kadang-kadang aku sering banget nyampaikan, kalian sebaiknya gunakan body note, itu pengutipan di dalam sudut pandang yang kalian gunakan, itu kalian kutip. Tapi mungkin semuanya lagi berproses, semoga bisa diilhami ya bagi teman-teman mahasiswa juga nih yang nonton. Itu dia sharing terkait tantangan selama menjadi tutor online versi aku ya di universitas terbuka. Semoga dari cerita ini aku bisa membuat kalian bisa lebih semangat untuk menjadi tutor online dan bisa was-was serta memiliki antisipasi dalam rangka menjadi tutor online ke depannya. Yuk subscribe channel aku karena aku akan memberikan informasi-informasi penting lainnya di channel ini. Well, see you in the next video. Dadah!